Oke, nah yang pertama kita langsung aja bahas tentang yang infectious disease. Nah, kalau yang di infectious disease ini, pertama kita bahas dulu yang infeksi jamur, ya. Nah, pertama ada oral candidiasis. Jadi si oral candidiasis ini dia merupakan infeksi oportunistik ya yang paling umum terjadi di mukosa oral. Jadi sebenarnya untuk infeksi jamur itu banyak ya penyebabnya. Jamur kan macam-macam nih. Nah, yang ini adalah spesies kalau untuk oral candidiasis. Jadi berarti spesies jamur yang menginfeksi itu adalah mostly disebabkan oleh Candida albicans gitu ya. Nah, 80% kita bisa menemukan Candida albicans, Candida tropicalis, dan Candida glabrata. Nah, jadi yang dimaksud dengan oportunistik tuh kayak gimana sih? Ya, oportunis gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dalam keadaan imunitas yang baik, kita dalam keadaan kondisi imun yang adekuat gitu ya, kita nggak bakal nih terinfeksi si oral candidiasis ini gitu. Karena sebenarnya si Candida albicans ini dia kan adalah patogen yang bersifat lemah gitu. Tapi karena adanya faktor-faktor predisposisi ya, baik secara lokal maupun sistemik, si Candida ini dari yang awalnya dia flora normal komensal rongga mulut, ya kan karena dia bersama dengan mikroorganisme yang lainnya sebagai flora normal di rongga mulut dalam tahap saprofit karena ada faktor predisposisi yang memicu dia itu bisa merubah menjadi organisme yang patogen atau di tahap parasit. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara spesifik ya terkait faktor-faktor predisposisinya itu apa aja. Nah, untuk mendiagnosis oral candidiasis ini yang jelas kita lakukan melalui anamnesis dan juga pemeriksaan klinisnya ya dari intraoralnya. Terus perlu juga kita lakukan pemeriksaan penunjang diantaranya uji mikologi. Kalau misalkan yang di koas paling gampang tuh biasanya kalian ada requirement mycological smear ya. Kalau saya dulu ada wajib tuh dilakukan smear. Jadi dikerok lesinya kemudian dikirim ke lab mikro. Tuh, untuk ngecek apakah benar ada hifa sama spora jamurnya. Nah, kemudian untuk dari rencana perawatannya, yang jelas karena ini makanya infeksi jamur ya, maka kita berikan terapi anti jamur juga gitu. Jadi pokoknya untuk segala macam rencana perawatan tuh si apa yang memicu dia tadi jadi kandidiasis gitu. Sehingga wajib untuk kita hilangkan, kita koreksi atau kita kontrol untuk nantinya mencegah rekurensi dari penyakitnya ini. Ya, nah secara spesifik kita bahas yang klasifikasi kandidiasis yang ini ya. Ada yang akut dan kronis, ada yang berwarna merah yang erythematos, sama ada yang whitish yang warnanya putih. Nah, untuk faktor predisposisi ini, jadi kalian wajib banget ya, kita mendiagnosis seseorang terkena kandidiasis itu, dia pasti wajib punya faktor predisposisi gitu, entah baik secara yang lokal ataupun yang sistemik gitu ya. Maka dari itu, pada saat kalian lakukan anamnesis kepada pasien, kalian bisa tanya close question terkait sama faktor predisposisi sesuai teori yang ada di sini gitu. Jadi at least pasiennya harus punya gitu ya, faktor dari lokal ataupun sistemik ini. Kalau misalkan secara lokal, si predisposisi ini itu dia bisa mendorong dari pertumbuhan kandidanya gitu. Jadi menimbulkan candidal overgrowth ya. Jadi dia bisa dari faktor lokal ini bisa meningkatkan dari pertumbuhan kandidanya atau lebih kepada mempengaruhi dari respon imun dari mukosa mulut gitu. Jadi menyebabkan melemahnya atau bisa bikin si mukosa mulut kita itu lebih lemah gitu. Ya, kalau misalkan sistemik, dia kaitannya sama status imunitas sama status endokrin dari si pasiennya. Nah, kita bahas ya. Nah, ini juga akan sering banget keluar di UKM Biodigi ya. Pertanyaan-pertanyaannya tuh terkait sama kayak misalkan apa faktor predisposisinya, pasiennya kenapa, di vignette, di skenario juga pasti akan disebutkan gitu, faktor predisposisinya tuh pasiennya tuh kenapa. Nah, diantaranya gitu, kita bahas ya. Yang pertama, dari faktor lokal, ini ada penggunaan denture. Jadi sebenarnya banyak ya, hampir dari 50% pasien pengguna denture itu mengalami denture somatitis, tapi karena penggunaannya yang memang biasanya ya penggunaan dencernya kalau misalkan dia itu rajin bersihin, terus dencernya juga bersih, itu mengurangi resiko terkena kandidiasis. Jadi secara spesifik pengguna dencer yang dia itu menggunakan dalam jangka waktu yang lama tapi nggak pernah dikontrol si gigi tironnya, atau dia selalu pakai malam tapi nggak pernah dilepas pas malam harinya gitu, atau nggak pernah dibersihin, ataupun juga yang ill fitting denture, jadi dencernya itu udah nggak pas sehingga gampang ya mikroorganisme untuk nempel masuk ke akriliknya, terutama biasanya ya yang banyak kena untuk denture somatitis itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang pakai denture pasti akan terkena kandidiasis ya, cuman mereka memang beresiko untuk terkena kandidiasis. Nah, selanjutnya smoking. Nah, jadi dari smoking ini sebenarnya dari panasnya dan juga dari karsinogennya gitu, dari
toxic chemicalnya itu bisa mempengaruhi dari respon imun di mukosa mulut kita ya tentunya ya. Tuh, terus karena smoking ini kan ngerokok itu juga bisa menyebabkan banyak masalah lain nih. Misalkan dia bisa bikin serostomia. Nah, sedangkan kalau misalkan serostomia itu kaitannya sama ini ya, quality and quantity dari saliva. Seperti yang kita tahu, saliva itu kan dia punya salah satu protein yang berfungsi untuk anti jamur. Tuh, namanya adalah histatin gitu. Jadi otomatis kalau misalkan kualitas sama kuantitas salivanya itu nggak bagus atau berkurang, maka akan mempermudah ini tadi ya untuk kandidanya untuk tumbuh. Nah, selanjutnya ada kortikosteroid. Nah, jelas ya kalau kortikosteroid itu kan dia sifatnya memang supres imun. So, dia bisa meningkatkan pasiennya kena kandidiasis. Terus untuk pada pasien-pasien yang melakukan terapi antibiotik spektrum luas gitu ya. Jadi si bakterinya yang dikatakan si kandidanya lebih proliferasi lebih banyak gitu. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami ini ya sitotoksik kemoterapi, kemudian untuk yang kortikosteroid tadi, khususnya juga pada pasien-pasien penghidap asma ya, karena kan dia pakai inhalasi steroid tuh. Nah, si steroid tadi kan kontak secara langsung sama mukosa kita. Tuh. Kemudian tadi ya, imbalance of the oral microflora ini kaitannya sama penggunaan broad-spectrum antimicrobials kayak gitu. Dan ini dental appearance sama kayak si danger wearing. Nah, kira-kira itu ya faktor-faktor lokal yang berkaitan dengan kandidiasis. Nah, kalau yang sistemik, yang pertama kaitannya sama ini, immunosuppressive disease. Jadi, misalkan pada pasien-pasien jelas ya, yang dia itu mengalami imunosupresi. Nih, contohnya ya, khususnya pada pasien-pasien pengidap HIV, gitu, atau pasien-pasien kanker, gitu ya, khususnya kayak leukemia, limfoma, kanker lainnya, terus juga pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kayak gitu. Kemudian ini ya, immunosuppressive drugs, ini misalkan contohnya pasiennya mengalami transplantasi organ, gitu ya, dia operasi transplantasi organ, kemudian kan dia harus konsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama kan. Nah, itu tadi si obat kortikosteroid kan ngesupresif imunnya dia, kelihatan sama sistemik, nah gitu. Dan yang lainnya juga akan banyak ditemui bisa jadi pada pasien-pasien pengidap anemia, gitu ya, dan tadi ya diabetes mellitus, ini endocrine disorder. Oke, jadi nanti kalau misalkan kalian untuk ngerjain requirement oral kandidiasis, kalian langsung tinggal tanya aja nih nanti faktor-faktor ini kalian centangin kira-kira mana yang paling cocok sama si pasiennya. Oke. Nah, jelas ya untuk faktor predisposisi, kita lanjut untuk terkait sama diagnosis kandidiasisnya.